Kamu lagi jalan-jalan di tepi sungai, suara gemericik air yang tenang dan damai pun terdengar. Hangatnya sinar matahari terasa di lehermu. Saat itulah kamu melihat ada yang aneh di tanah. Bentuknya kayak koin hitam dan ada pola aneh di atasnya. Kamu membungkuk untuk melihat lebih dekat. Ini koin kan? Benda ini mirip segel kuno dengan simbol yang terukir di atasnya. Asalnya mungkin dari peradaban yang sudah lama hilang, kamu bisa menjualnya dan menghasilkan banyak uang. Kamu membungkuk dengan satu lutut untuk mengambil harta yang baru kamu temukan ini. Begitu jarimu menyentuhnya, kamu langsung menarik tanganmu lagi. Rasa takut mulai menyelimutimu, benda itu berbulu. Nanti tinggal dicuci aja, pikirmu. Kamu mencoba mengambilnya lagi, menggali dengan kukumu ke tanah di sekitarnya, dan menariknya keluar. Saat itulah, benda itu bergerak. Jantungmu serasa naik ke tenggorokan, berdebar kencang sekali, sampai kamu bisa merasakannya di kepalamu. Ketakutan berubah jadi kengerian ketika koin itu bergoyang keluar dari tanah. Itu bukan harta karun kuno, tapi laba-laba raksasa. Itu laba-laba pintu jebakan, lebih tepatnya. Bagian keras yang mirip koin di belakang tubuhnya ini berfungsi sebagai perisai. Makhluk seram berkaki 8 ini menggali ke dalam tanah dan menyumbat lubangnya mirip gabus agar musuh yang lapar tidak bisa menjangkau mereka. Atau misalnya manusia raksasa yang penasaran kayak kamu. Laba-laba ini berbisa, tapi gigitannya nggak beracun bagi manusia. Phew, untung aja. Tapi bukan berarti kamu nggak bakal merasakannya loh. Jadi sebaiknya jauhilah taring mirip pinset yang lumayan besar itu. Au! Ya, harta karunmu pun hilang. Mungkin keberuntungan menantimu di semenanjung Baja California di Meksiko. Saat sedang berjalan di tanah yang kering, kamu melihat garis putih panjang di depan. Kamu mendekatinya. Wah, mirip cacing super panjang, ucapmu dalam hati. Tapi gerakannya nggak kayak cacing biasa. Saat itulah kamu melihat dia punya lengan dan kepala. Makhluk pucat dengan mata mirip mandik-mandik hitam ini adalah kadal mandik-mandik Meksiko. Dia hidup di tanah, tempat semua serangga dan rayap berkumpul. Dia jarang keluar, jadi kamu beruntung bisa melihat reptil aneh ini. Sekarang kamu berada di hutan hujan di timur laut Australia. Di depanmu setengah tersembunyi di antara pepohonan, kamu melihat sesuatu yang besar dan bulat. Sosok misterius yang berbaring di tanah ini ditutupi rambut hitam. Awalnya kamu mengira itu adalah beruang yang lagi tidur. Tapi mana mungkin, nggak ada beruang di Australia. Saat mendekat, kamu menginjak ranting hingga patah. Makhluk itu mendengarmu dan langsung berdiri. Dia menoleh ke arahmu dan kini kamu melihat burung yang aneh namun indah. Rambut hitam itu sebenarnya adalah lapisan tebal bulu halus yang panjang. Unggas tangguh ini punya kepala berwarna biru cerah dengan tanduk besar di atasnya. Itu trompet ya? Kayaknya bukan. Burung itu berdiri di atas dua kakinya yang kuat dengan cakar mirip belati di tiap kaki yang panjangnya bisa seukuran tanganmu. Kalau bulu-bulu itu disingkirkan, kamu mungkin mengira makhluk ini adalah Velociraptor. Tapi sebenarnya ini kasuari, burung paling berbahaya di dunia. Dia bisa melompat di atas kepalamu kalau mau, pastinya cukup tinggi untuk bisa menendang dadamu. Dan serangannya cukup kuat untuk mematahkan tulang loh. Belum lagi, cakarnya bisa memotong apa saja dengan mudah. Ini adalah burung pemburu bukan mangsa. Jangan pernah coba-coba melarikan diri darinya ya, kecuali kecepatan larimu bisa melebihi 50 km per jam. Menyelam ke danau di dekat sana juga tidak akan menyelamatkanmu. Burung ini adalah perenang yang hebat, jadi sebaiknya kamu mundur perlahan dan berharap dia tidak mengejarmu. Makhluk lain yang membuktikan bahwa sebaiknya kamu tidak menyentuh-nyentuh sembarangan adalah semut panda. Dari namanya udah jelas ya, dia hitam putih dan berbulu seperti beruang imut pengunyah bambu itu. Serangga kecil berbulu ini tinggal di hutan Chili, tapi jangan elus semut kecil berbulu ini karena dia bukan semut sama sekali, melainkan spesies tawon. Warna hitam putihnya punya satu tujuan, memperingatkan makhluk lain tentang sengatan kuatnya.
Dan kalau itu belum cukup untuk membuatmu mundur, tawon ini akan mengeluarkan suara mencicit. Kedengarannya imut bagi kita manusia, tapi artinya kamu bakal segera merasakan sengatan yang sakit sekali. Serangga ini penyendiri, tidak hidup berkoloni dan tidak bersarang. Mereka juga parasit. Semut panda betina bertelur di sebelah larva serangga lain, kemudian bayinya yang menetas menggunakan larva ini sebagai makanan. Iuh! Kamu mungkin pernah melihat serangga yang bentuknya mirip daun dan ranting, tapi gimana kalau makhluk yang bentuknya mirip anggrek cantik? Kamu bisa menemukan bunga harum ini di hutan atau di lapangan hijau di antara tanaman lainnya. Tapi pastikan kamu memang mau mencium bunga ya. Kalau enggak, kamu mungkin diserang belalang sembah. Belalang sembah anggrek hampir nggak bisa dibedakan di antara bunga-bunga lain. Dia punya warna putih pink dengan kaki dan cakar yang identik dengan kelopak bunga kecil. Dia memanfaatkan kemiripannya dengan tanaman ini untuk bersembunyi dari pemangsa dan berburu serangga yang menyukai bunga ini. Kupu-kupu atau lebah terbang ke bunga ini, tapi salah satu kelopaknya ternyata bergerak. Mangsa yang tidak curiga mungkin menganggapnya bergerak karena angin. Tapi kemudian kelopak itu berubah menjadi cakar tajam yang tiba-tiba menangkap si serangga. Wah, makan malam siap! Sekarang, bayangin kamu berada di hutan Costa Rica. Kamu melihat seekor ular coklat di cabang pohon di depan wajahmu. Ular itu kayaknya mau menyerang. Wow, kamu ingin lari sejauh mungkin, tapi kamu tersadar kalau ular ini sangat pendek dan tidak kunjung menyerangmu. Kamu menunggu, tapi ular itu terus menatapmu. Dia bahkan tidak mendesis. Kamu beruntung, makhluk ini tak akan menyerang karena ini bukan ular, melainkan ulat. Ulat ngengat elang dapat mengubah bentuk tubuhnya agar mirip ular yang mengancam. Musuh yang lapar pun pasti langsung ketakutan. Warna dan pola kulitnya meniru sisik dan mata ular. Serangga ini juga tahu cara bergerak seperti ular. Ini baru jagonya menyamar. Mari keluar dari hutan panas dan pergi ke Eropa Tengah. Kamu berada di tengah padang rumput hijau yang cerah, bunga warna-warni bermekaran, burung berkicau, dan lebah berdengung. Di antara lebah-lebah ini, ada makhluk yang berbeda. Kamu tak akan bisa membedakan impostor ini. Tapi kalau dilihat dari dekat, kamu bisa melihat lalat lebah emas terbang di udara. Bentuknya mirip bumblebee, tapi mereka justru musuh bebuyutan. Lalat lebah emas menyelinap ke sarang lebah dan bertelur di sana. Larvanya menetas dan memakan lebah serta nektar bunga. Warna kuning hitam ini memungkinkan sang penyusup masuk tanpa ketahuan. Kamuflasenya juga menjauhkan musuh. Gak ada yang berani menyentuh lalat ini karena mengira akan disengat lebah. Tempat selanjutnya dalam perjalananmu adalah hutan hujan di Thailand bagian selatan. Hati-hati ya dan perhatikan langkahmu. Bukan karena hewan berikutnya beracun atau menggigit, tapi karena kamu mungkin gak sengaja menginjaknya. Dedaunan dari pepohonan berguguran dan berubah warna menjadi abu-abu kecoklatan. Di antara dedaunan ini, sulit untuk membedakan katak daun bertanduk Malaysia. Bentuk, warna, dan terutama ujung runcing yang tumbuh di atas matanya membuat amfibi ini bisa bersembunyi dengan sempurna di antara dedaunan gugur. Katak ini bisa duduk berjam-jam di satu tempat demi menunggu makanannya datang cukup dekat supaya bisa dikrauk. Nyam, nyam, nyam. Sekarang kamu berada di taman, kamu melihat bunga cerah yang indah dan seekor burung kecil yang melayang di dekatnya. Burung itu mengepakkan sayapnya begitu cepat, sampai-sampai kamu hampir nggak bisa melihatnya. Dan paruh panjang mirip jarumnya membuatmu mengira kamu sedang melihat burung kolibri. Tapi begitu kamu mendekat, ternyata dia bukan burung, melainkan serangga. Untungnya, ngengat elang kolibri nggak berbisa dan nggak menyengat. Dia cuma makhluk kecil cantik yang menghiasi taman dengan kehadirannya. Banyak orang bahkan menanam tanaman yang kaya akan nektar untuk menarik ngengat ini. Wah, ide bagus tuh!